karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar, wah boy, semua suka padanya. Nyanyi semua dong. Nyanyi lanjutin ya kalau saya bilang. Properti talk terbaik lah ini. Udah, mendingan nyanyi aja daripada ngobrol-ngobrol. Jangan, nanti aku di apa namanya dijapri orang. Mana ilmunya? Wah, enggak. Oke, jadi ini paket lengkap, bisa nyanyi tapi encer. Jadi duitnya juga kenceng nih kayaknya. Luar biasa. Paket hemat ini. Hemat ini. Oke, narasumber artis gratis. Artis gak gitu lah Pak, luar biasa loh. Narasumber kedua yang paling hits, yang paling baik ya kan, tektokan sama aku paling sabar, ya kan, terus paling manis dan paling ganteng di keluarga karena istrinya udah pasti perempuan dan anaknya 2 cantik-cantik cewek juga. Aduh, kita persembahkan Waketum Re dan Waketum Kadin Bapak Bambang Eka Jaya. Selamat malam. Iya, di-unmute Bapak. Yang Brigita, Pak. Yang Brigitanya. Ya, yang Brigitanya, Pak. Yang Brigitanya, oke. Pak Bambang Eka Jaya selalu jaya. Apa kabar? Baik, Kang. Dan teman-teman semua ya, pencinta properti nih. Siap. Terima kasih ya, Bapak Ikang Fauzi dan Pak Bambang sudah hadir di Properti Talk. Ciputra aja kalau nggak ada Bambang Eka Jaya tidak jaya. Oke. Ntar dimarahin orang Ciputra nih. Apa kan? Temen semuanya. Siap. Oke, kita langsung mulai ya Bapak Bambang. Jadi narasumber pertama kita, Pak Bambang, kita mulai. Saya akan bantu untuk share screen Bapak Ibu sebentar. Wah, langsung penutup nih. Iya. Apakah Bapak Ibu sudah jelas? Oke. Ya, silakan Pak Bambang, waktu dan tempat Zoom-nya. Terima kasih Mbak Rosi atau Sis Rosi nih. Apa aja deh Pak yang oke. Selamat malam teman-teman pencinta properti semua. Salam kenal, nama saya Bambang Eka Jaya. Saya bareng-bareng Pak Ikang nih di organisasi maupun di kerjaan. Hari ini kita mau coba ngobrol-ngobrol santai lah ya mengenai properti di tahun 2022 ini. Jadi kita lihat bahwa properti di 2002 ini ada banyak aspek. Next. Baros, yes. Jadi properti 2022 ini kita punya banyak istilahnya supporting positif. Yang pertama tentu dari government policy. Government policy saat ini support properti boleh dibilang all out ya selain properti dan otomotif. Adanya PPNBM yang ditanggung pemerintah plus juga dengan LTV 0%. Kita lihat bahwa pasar properti yang di bawah 5M dari 2021 ke 20 ke 21 ada kenaikan lebih dari 30-40%. Dan itu berlanjut sampai dengan September 2022. Lalu itu juga banyak disupport dengan bunga KPR yang relatif salah satu yang paling rendah di Republik ini. Saat ini kita bisa mendapatkan KPR dengan bunga untuk 1 tahunnya bisa sampai 3, sekian. Itu adalah salah satu bunga yang terendah yang pernah kita alami di Republik ini. Lalu di 2022 ini kita juga ada tax amnesty kedua yang sampai dengan Februari yang lalu kalau nggak salah udah mencapai sekitar 20 triliun lebih. Ini adalah salah satu booster dari ekonomi kita nantinya, khususnya di properti. Juga IKN yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ini juga membuat pemerataan bisnis properti yang saat ini mungkin banyak di Jabodetabek dan kota-kota besar aja. Lalu kita lihat di 2020 ekonomi kita sempat
minus sampai 2, sekian. Di 2021 kita udah mencapai 3,6% positif. Jadi dari 2019 ke 2021 sudah ada progres walaupun sekitar 1, sekian persen. Dan ini banyak ditopang oleh bisnis yang berbau dengan internet atau medsos. Dan ini juga menciptakan satu market baru, yaitu market milenial. Hari ini tadi saya dengan Pak Ikang juga ada menghadiri satu grand opening pameran virtual properti. Saat itu salah satu yang disorot dan sedang disiapkan adalah juga paket KPR khusus milenial. Jadi kita melihat bahwa di 2022 milenial adalah salah satu target market utama yang digarap oleh kita maupun perbankan. Selain itu di 2022 kita juga mendapat kehormatan menjadi ketua G20 yang nanti akan dibawakan oleh Pak Ikang mengenai prospek dan potensi dengan adanya G20 di Indonesia. Selain itu sebenarnya di Indonesia sedari 2011 asing secara formal sebenarnya sudah bisa membeli properti. Tapi dalam kenyataannya karena aspek mungkin ada impact nasionalisme yang agak kurang luas, lalu juga mungkin ada faktor kepentingan beberapa pihak, pelaksanaan pembelian properti asing secara legal agak sulit ya dilaksanakan. Kemudian di tahun 2020 dengan adanya Omnibus Law, itu terjadi percepatan beberapa undang-undang turunan yang sudah mulai untuk mempermudah pembelian properti. Nah, ini yang nanti kita coba bahas aspek dan hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi pasar properti khususnya untuk yang di high-end market. Next. Ya, selanjutnya. Oke, kalau kita bicara mengenai properti asing, tentu sebelum kita bicara Indonesia, yang paling dekat tentu kita bicara ASEAN. Saat ini dari 10 negara ASEAN, ada 5 ya, yang saya tahu 6 dengan Indonesia yang sudah memperbolehkan asing membeli properti di negaranya. Yang paling kita tahu tentu adalah Singapura. Singapura boleh dibilang mungkin lebih dari 30-40% pembeli properti asing itu malah dari Indonesia. Tapi orang Singapura kalau mau beli properti di Indonesia, khususnya di Batam, mereka masih mendapat kesulitan. Selain itu, kita juga lihat di negara-negara ASEAN di sekitar kita, atau mungkin negara-negara yang mirip kita lah, misalnya Uni Emirat Arab, Jordania, Arab Saudi, mereka sudah memperbolehkan asing membeli properti. Kalau Taiwan, China dan sebagainya, mereka memang sudah melaksanakan itu dari tahun 2000 sekian. Di Indonesia sendiri sebenarnya kenyataan pembelian properti asing itu bukan hal yang aneh ya. Sedari tahun 2000-an pun itu sudah terjadi, khususnya di daerah Bali, Batam, tapi mereka melakukan pembelian itu dengan sistem nomine atau menggunakan nama orang lain atau menggunakan PT atau bahkan kadang-kadang mereka melakukan dengan transaksi dalam tanda petik kontrak nikah. Nah, sistem nomine ini banyak kita temukan di Bali ataupun di Batam. Padahal dari 2021 sebenarnya pembelian properti asing sudah diperbolehkan di Indonesia. Hanya memang pelaksanaannya agak sedikit kurang lancar ya, karena aturannya sudah keluar, undang-undangnya sudah ada, tapi juklak dan juknisnya sedikit memperoleh hambatan. Dan untuk memproses juklak juknis ini kadang-kadang ada sedikit keengganan dari pihak-pihak yang terkait, karena mereka merasa pembelian properti asing itu banyak negatif poinnya, seperti kesannya menjual tanah air ke warga negara asing, dan yang dikhawatirkan membuat bubble price atau
membuat harga properti menjadi tidak terjangkau bagi warga negaranya. Tapi menurut saya itu karena mereka tidak melihat aturan-aturan yang sebenarnya sudah disiapkan untuk proses pembelian properti di negara kita. Kita coba lihat dasar-dasar undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dipakai untuk proses penjualan properti ke asing. Jadi dimulai dari tahun 2011 ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 dan 20 yang memperbolehkan asing bisa membeli properti. Khususnya properti saat itu yang diperbolehkan hanya untuk apartemen atau rusun. Lalu terbit PP nomor 103 di 2015 dan Permen ATR nomor 13 tahun 2016. Nah, Permen ATR 2016 ini penjabarannya udah sangat clear, sangat jelas. Dan yang menarik, dengan Permen ini, asing tidak hanya boleh membeli apartemen, tapi dia bisa juga membeli landed house. Dengan tentu ada batasan-batasan dari pricing, dari aturan-aturan, lalu juga mengenai jumlah yang bisa dibeli, serta luasan maksimal yang bisa diperoleh. Ya, next. Nah, kita lihat sekarang, properti asing itu sudah diramu sedemikian rupa, sehingga orang asing yang datang ke Indonesia, dia bukan hanya sekedar yang mungkin sudah tinggal di sini, yang bekerja di Indonesia, atau mungkin investor, tapi bahkan hanya dengan membawa paspor yang distempel oleh immigration yang dilengkapi oleh visa, mereka cukup menstempel lalu bisa memilih properti yang ada di Indonesia dan membeli. Tapi ada batasannya, yaitu semua properti yang dibeli asing itu, kalaupun dia HGB atau hak milik misalnya, harus diturunkan haknya menjadi hak pakai selama proses pembelian itu dilakukan. Tapi setelah dia menjual dengan jangka waktu tertentu misalnya ke orang Indonesia, maka secara otomatis hak itu akan beralih kembali menjadi hak guna bangunan atau hak milik kembali. Nah, yang kelima itu adalah aturan yang membuat kita ini tidak perlu khawatir bahwa pembelian asing itu akan merusak harga properti khususnya buat warga negara Indonesia di level menengah ataupun menengah ke bawah. Karena pricing strategi yang diatur itu sudah sangat rigid dan dibagi berdasarkan provinsi ataupun areanya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Lalu juga mengenai maksimum lot yang bisa dibeli. Itu adalah size sampai dengan 2.000 meter persegi. Jadi artinya ini memprotek perorangan asing tidak membeli tanah secara berlebihan atau bahkan mungkin mereka bisa mendevelop tanah itu untuk kepentingan komersial, tapi lebih untuk membatasi mereka membeli dan bisa dinikmati sebagai properti end user ya, dipakai oleh mereka secara langsung. Next. Ini adalah mengenai zonasi maupun minimum pricing-nya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya Permen ATR 2016, itu memungkinkan pembelian asing tidak hanya apartemen, tapi juga landed house. Dan landed house yang dijual juga tidak hanya rumah tinggal, tapi memungkinkan dia membeli ruko, rukan, dan sejenisnya. Tapi belum bisa secara langsung membeli misalnya satu building untuk komersial, tapi lebih ke sifatnya landed dengan quote-in-quote harus ada house-nya, artinya untuk tinggal. Kita lihat bahwa zonasi tertinggi tentu ada di Jakarta. Jakarta itu sendiri properti yang bisa dibeli asing untuk landed harus yang berharga di atas 10 miliar. Sedangkan apartemen minimum yang berharga 3 miliar. Lalu ada zonasi-zonasi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di peta yang digambar kali ini. Minimum yang bisa dibeli untuk provinsi-provinsi kecil ataupun daerah-daerah di pinggiran itu maksimum yang bisa dibeli, minimum yang bisa dibeli itu untuk properti landed adalah sekitar 1 miliar ke atas untuk landed dan apartemen di atas 750 juta.
Jadi kalau kita lihat memang pricing yang di setup memungkinkan untuk properti kita, properti untuk kalangan menengah sampai dengan menengah ke atas di bawah 10 M tidak tersentuh oleh policy ini. Jadi asing hanya bisa membeli properti yang sifatnya high end atau kelas atas ya. Next. Tentu dengan adanya pembelian properti ini, pemerintah dalam hal ini mendapatkan income ataupun kesempatan untuk meningkatkan APBN-nya. Karena dengan kondisi saat ini, kita membutuhkan dana masuk secara fresh dari luar, dan properti asing adalah salah satu solusinya. Mereka akan dikenakan perpajakan seperti juga perpajakan kita sebagai warga negara Indonesia, hanya yang membedakan pricing strateginya itu hanya untuk yang high end, yang di atas 10 miliar ke atas untuk landed dan di atas 5 miliar untuk yang apartemen. Sehingga sebagian dari properti yang nanti akan dibeli mereka akan dikenakan PPNBM maupun super luxurious tax. Jadi kurang lebih sekitar 40% lah komponen dari harga jual itu yang akan diterima oleh negara sebagai pendapatan. Next. Kita lihat bahwa proses untuk pendapatan itu kita bisa membuat asumsi sederhana aja. Misalnya, dalam 1 tahun kita bisa menjual di seluruh Indonesia properti asing itu sekitar 6.000 unit. Dengan asumsi 1 bulan sekitar 500 unit. Saya rasa itu satu angka yang sangat moderat. Dengan rata-rata pendapatan, anggaplah yang paling rendah 10 miliar, maka kita akan mendapatkan tambahan pencapaian penjualan properti mencapai di atas 60 triliun. Dan karena ini adalah high-end property, maka 40% dari harga itu akan menjadi kewajiban untuk membayar pajak ke negara yang nilainya bisa mencapai 24 triliun per tahun. Ini adalah angka yang cukup menarik, dan yang terpenting bukan hanya angkanya yang menarik, tapi kalau kita lihat, mungkin Bapak dan Ibu khususnya yang bergerak di bidang agent ya, kita melihat bahwa praktis dalam 4-5 tahun terakhir ini, properti-properti yang di atas 10 miliar hampir mengalami stagnasi atau mati suri, karena mereka boleh dibilang orang Indonesia yang mampu itu bukan tidak ada, banyak gitu ya. Tapi mereka rata-rata menahan diri, satu. Yang kedua juga mereka ada ketakutan. Karena setelah tax amnesty di 2017, pelaporan semua aset, kemudian pendanaan yang mereka punya itu sangat diawasi oleh negara. Dalam hal ini adalah petugas pajak. Sehingga pembelian properti yang di atas 10 miliar, mereka semua rata-rata menahan diri. Dan itu berimpact terhadap mati surinya properti high-end. Dan itu kita di RE juga sangat merasakan. Makanya kita selalu mencoba untuk memperjuangkan supaya pembelian properti asing ini bisa disetujui dengan segala turunannya dan bisa dijabarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga juplak-juplis yang kadang-kadang mempersulit proses bisa diatasi, dan sistem nomine ataupun pembelian yang menggunakan nama orang lain bisa ditiadakan karena sudah ada proses yang real dan legal yang bisa kita pakai untuk melakukan proses transaksi asing. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa hal yang kita anggap perlu untuk lebih diperjelas, khususnya di juplak-juplis, adalah yang pertama mengenai dokumentasi warga negara asing, supaya pada saat mereka melakukan transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait, misalnya notaris, PPAT, staf perpajakan, dan sebagainya, mereka tidak kesulitan. Lalu juga mengenai perpanjangan properti, karena kan properti dibeli asing bisa yang waktu periodenya hanya tinggal 10 tahun atau mungkin bahkan 5 tahun, setelah itu kan mereka akan perpanjang. Nah, itu juga perlu ada kejelasan.
Dan yang ketiga tentu masalah hak tanggungan ya, karena pembelian properti sebagian besar, apalagi ini properti high-end, biasanya menggunakan jasa perbankan, dalam hal ini melalui kredit. Karena itu usulan yang paling penting adalah kemudahan dari proses transaksi ini dengan kejelasannya. Lalu juga yang kedua, bagaimana supaya pihak asing nanti yang akan membeli di properti di Indonesia, mereka bankable ataupun bisa mendapatkan jalur kredit yang mudah dan tentunya tidak dipersulit dengan adanya hal-hal yang mungkin seperti NPWP, ya kan, mereka sebagai orang asing kan nggak punya NPWP di Indonesia misalnya. Jadi masalah perpajakan, masalah legalitas, kemudian juga masalah transaksi ke notaris maupun PPAT itu juga harus diatur supaya semuanya bisa smooth gitu. Dan yang terakhir tentu kita mengharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka juklak juknis seperti tadi yang kita coba bahas, bisa kita cari solusinya. Ke depan dalam beberapa bulan kita akan bekerja sama dengan Ikatan PPAT seluruh Indonesia, lalu beberapa pihak terkait melakukan mungkin semacam serial webinar yang membahas mengenai kepemilikan asing dan segala aspeknya, sehingga mudah-mudahan di tahun ini semuanya bisa jelas dan di 2022 ini dengan segala tantangan maupun juga kesempatannya, properti asing juga bisa membantu untuk memperingan kondisi keuangan negara kita dengan cash money yang kita mungkin bisa dapat dari transaksi-transaksi asing itu. Saya rasa dari saya ini dulu, mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi atau masukan dari teman-teman semua, boleh kita discuss. Silakan, Baros.